Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini kami juga upload sore video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang baru selesai stock split dan saat ini masih melanjutkan kenaikan. Dan di video ini coba analisa beberapa saham di satu sektor yang bisa saja diuntungkan dari kebijakan pemerintah yang baru. Bagaimana potensi saham-saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu satu artikel dengan judul Bensin campur sawit 40% resmi berlaku mulai 1 Januari tahun 2025 ini. Jadi awal tahun 2025 ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru, yaitu ada kebijakan B40. Jadi sebelumnya kebijakan itu B35, sekarang naik ke B40. Jadi ini pemberitaan terbarunya, tapi ternyata kalau pemberitaan lagi bahwa penundaan implementasi B40 di Indonesia menyebabkan ketidakpastian pasar minyak sawit. Jadi walaupun pemerintah sudah mengeluarkan bahwa ada peningkatan, tapi sampai saat ini masih belum jelas untuk rincian teknis dari peraturan baru tersebut, sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan pedagang minyak sawit. Dan pengaruh ke harga minyak sawit bisa kita lihat hingga saat ini. Harga minyak sawit di bursa Malaysia malah turun 2,5%. Dan sekarang kita coba lihat bagaimana saham-saham sawit pada pergerakan awal Januari ini. Jadi AALI bisa kita lihat secara teknikal dalam satu minggu ini memang mulai membaik. Jadi sebelumnya memang sempat bergerak turun ke 5.800 sampai perdagangan awal Januari ini masih mencoba bertahan di atas harga 6.000. Jadi walaupun pada Kamis kemarin sempat terkoreksi, hari Jumat masih bisa naik 0,41% ke 6.175. Secara teknikal memang AALI masih belum oke, karena masih berada di bawah garis EMA 50-150. Untuk garis EMA 150 saat ini sekitar 6.350, garis EMA 50 di sekitar 6.275. Jadi memang secara teknikal belum oke, tapi secara pergerakan dalam satu minggu ini mulai membaik, saat ini mulai membentuk high low. Dan jika kita lihat broker summary untuk saham AALI, hari Jumat memang asing terpantau keluar, tapi dalam beberapa minggu terakhir asing semua mulai masuk akumulasi. Tapi di broker summary terpantau kenaikan hari Jumat kemarin ini malah ada distribusi. Jadi untuk saham AALI apabila teman-teman sudah punya di harga bawah, misalnya saat ini masih bisa coba di hold. Yang ingin coba entry untuk saat ini misalnya lebih oke adalah wait and see kembali di sekitar harga 6.000 sampai 6.050. Apabila masih bisa bertahan dari rebound dari zona ini, baru lebih oke untuk coba entry dengan target swing jangka pendek di sekitar 6.300 sampai garis EMA 150. Atau mau lebih amannya lagi, tunggu AALI berhasil break garis EMA 150 baru ikut entry. Karena apabila berhasil break baru bisa kita konfirmasi AALI akan mulai uptrend. Seperti di sini bisa kita lihat secara pergerakan downtrend berhasil break garis EMA 50, secara pergerakan mulai membaik, tapi saat ini garis EMA 50-150 lumayan dekat, tapi lebih oke adalah buy on breakout apabila berhasil break garis EMA 150. Jadi apabila berhasil break garis EMA 150, AALI akan mulai uptrend dengan target berikutnya di sekitar 6.600 sampai 6.800. Selanjutnya saya coba analisa saham SIM. Untuk saham LSP saya tidak bahas di video ini karena sebelumnya sudah saya bahas pada video yang dipost hari Jumat. Untuk saham SIM bisa kita lihat secara teknikal saya juga mencoba untuk bangkit dari downtrendnya, tapi dalam satu minggu ini ternyata masih kesulitan untuk naik di atas 380. Jadi saham SIM seperti analisa sebelumnya lebih oke adalah buy on breakout apabila memang berhasil break 380. Apabila belum berhasil break sebaiknya wait and see dulu. Karena apabila belum berhasil break maka belum ada potensi dan membentuk high low, sehingga potensinya lebih besar untuk kembali turun mengetes support di sekitar 368 sampai 370. Candle SIM dalam beberapa hari terakhir juga masih belum oke. Pada perdagangan tanggal 30 Desember mencoba break 380 masih gagal. 2 hari terakhir masih bergerak sideways, masih doji secara candle. Dan jika kita lihat untuk SIM, asing dalam beberapa hari terpantau keluar walaupun jumlahnya kecil. Di broker summary terpantau ini sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk saham SIM apabila teman-teman ingin coba pantau dan entry, misalnya wait and see dulu, bisa buy on breakout apabila berhasil break dengan target jangka pendek di 390 sampai 400. Apabila mau coba buy on breakout. Apabila mau coba spekulatif buy, bisa coba tunggu kembali di sekitar 368 untuk buy on support. Tapi ingat, apabila buy on support dan ternyata supportnya terlewati, pertimbangkan untuk cut loss.
Apabila tembus maka secara teknikal SIM masih berpotensi lanjut downtrend. Karena memang lebih beresiko apabila kita buy on support, kan secara teknikal masih ada potensi melanjutkan low. Dengan target penurunan apabila tembus itu potensi ke 350, jadi harus hati-hati. Selanjutnya di SNG, bisa kita lihat sampai saat ini masih mencoba untuk bertahan di garis EMA 150. Sebelumnya berhasil bertanda rebound, tapi belum sempat naik di atas atau mengetes 980. Di SNG tanggal 2 kemarin sudah mulai melemah kembali, tapi hari Jumat masih bisa bertahan dan rebound naik 2% lebih ke 925. Jadi sempat menyentuh support berikutnya di sekitar 880, tapi secara candle garis EMA 150 ini belum terkonfirmasi break. Jadi saat ini garis EMA 150 di sekitar 915 ini masih berupa daerah support. Dan secara teknikal saham di SNG masih oke selama masih kuat berada di atas garis EMA 150. Dan jika kita lihat dibandingkan dengan AALI atau saham SIM yang secara teknikal sudah berada di bawah kedua garis EMA, DSN saat ini masih bisa bertahan di garis EMA 150. Jadi selama masih kuat, secara teknikal masih berpotensi untuk rebound kembali. Dan untuk DSNG, jika kita perhatikan di sini, asing sebenarnya terus masuk akumulasi. 2 hari terakhir asing terpantau mulai keluar, walaupun jumlah masih kecil jika kita bandingkan dengan akumulasi yang terus dilakukan dalam 2 minggu terakhir. Dan di broker summary terpantau kenaikan 2% lebih ini ada sedikit akumulasi. Jadi untuk di SNG yang sudah punya misalnya masih bisa di hold, yang ingin coba entry misalnya lebih oke adalah tetap tunggu kembali di sekitar 900 sampai garis EMA 150 untuk coba entry-nya, dan target take profit jangka pendek tetap di sekitar 980 sampai 1000. Karena saat ini 1000 masih berupa resisten psikologis untuk di SNG. Apabila mencoba naik masih gagal, tetap di SNG masih sideways, masih ada potensi untuk kembali melemah ke garis EMA 150. Dan di atas 1000 juga masih ada resisten EMA 50 di sekitar 1040. Jadi untuk bisa bangkit dan uptrend lagi, DSG harus berhasil break 1000 dan garis EMA 50. Seperti ini masih akan sulit karena terpantau belum ada akumulasi. Jadi secara pergerakan saya lihat DSG masih akan sideways. Selanjutnya untuk TAPG, jika kita lihat beda dengan DSG, TAPG sudah turun bawah garis EMA 150. Sehingga secara teknikal sebenarnya sudah kurang oke. Bisa kita lihat sempat bertahan dan rebound dari angka 720, mencoba naik di atas garis EMA 150, tapi sekarang garis EMA 150 sudah berubah menjadi resisten di harga 760, mencoba break tanda gagal, saat ini kembali melemah. Jadi TAPG masih ada potensi untuk kembali melanjutkan low dengan target penurunan terdekat saya lihat masih ada potensi ke 720 sampai maksimal 700. Dan untuk TAPG bisa kita perhatikan di sini, asing terpantau dalam beberapa hari terakhir sudah mulai keluar dan ini juga masih ada distribusi. Jadi TAPG tetap harus hati-hati walaupun saat ini bisa bertanda rebound dari 720. Rebound ini tidak oke karena masih gagal break garis EMA 150. Selama belum berhasil naik di atas garis EMA 150, TAPG masih ada potensi untuk melanjutkan downtrendnya. Jadi untuk target penurunan terdekat saya lihat ada potensi ke 720 sampai 700. Apabila terkonfirmasi tembus 720, hati-hati secara teknikal TAPG berpotensi untuk lanjut downtrend. Jadi untuk di SNG juga sama, apabila teman-teman ingin coba pantau, selama masih kuat di atas garis EMA 150 itu masih bisa coba di entry, tapi jika tembus sebaiknya hindarin dulu karena secara teknikal masih ada potensi untuk melanjutkan downtrendnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.